Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. masuk pada kuliah yang ke-12 ya. Ini saya masuk ke-12. Hanya perlu ingin saya sampaikan ya untuk urut-urutannya ya biar kita samakan persepsi ya. Pertama, kalau untuk absensi yang ke-10 itu terkait dengan tugas per bab kemarin ya. Tugas per bab kemarin ya. Itu kalau saya lihat ya, coba saya tampilkan biar ada yang ya dari bentar. Oke. Sebenarnya nanti ini sudah akhir ya. Sebenarnya sudah urusan antum berarti, tapi ini masih tak bantu. Untuk yang ke-10 itu tugas masing-masing dulu ya. Tugas apa di buku metodologi polling. Metodologi polling itu kan antum milih masing-masing. Ya. Oh iya, gue udah. Nah, terus 11-nya itu YouTube-nya. Jadi ada yang sudah saya absen, ada yang belum tuh berarti yang belum tuh belum mengikuti absen apa videonya. 10 itu Buset, belum. jauh 9, 10 belum. 10 itu belum mengerjakan apa namanya resume per bab itu. Baru bangun tidur. Kagak bisa nginget baru bangun tidur. Ya. Terus Esa, yang mute saya, ke-12 ini nanti pertemuan hari ini. Ya. Terus yang ke-13 itu hari ini termasuk yang ini ya, saya hitung nanti. Yang keseluruhan itu loh, sudah saya sampaikan, sudah disampaikan belum sama si siapa itu, Zakir Rahman. Artinya sudah saya sampaikan mahasiswa, semua. ya. Itu saya cek dulu ya. Hanya belum kita sesuaikan jadwalnya. Ya, untuk yang ke-12 ya, absensi yang ke-12 itu hari ini sebenarnya ya. Oleh ya, artinya semua mahasiswa itu meresum ya. Kalau kemarin kan per bab, sekarang semua bab. Ya, kalau teman antum sebelumnya mengerjakan sesuai ini, yaitu lebih memudahkan. Tapi kalau belum, ya antum harus merangkak sendiri ya. Dan buku sudah saya sampaikan ke Zakir Rahman. Artinya apa? Antum itu memang ketika akan menyusun desain polling atau proposal polling itu nanti setidaknya ada beberapa hal yang harus antum ketahui. Pertama tentang polling dan pendapat umum. Itu antum pelajari ya, diringkas ya. Membuat ringkasan tentang polling dan pendapat umum, polling dan politik, polling dan media, desain polling, mengukur pendapat, mengukur perilaku, mendeskripsikan temuan, menarik kesimpulan, kode etik polling. Pertanyaannya, kalau kebetulan antum sudah mengerjakan mengukur pendapat, tetap dikerjakan, hanya lebih diringkas. Hanya ditambah dengan bab-bab yang lain. Itu ya. Sampai di sini ada yang ingin antum tanyakan. Ya. Pertanyaan saya sudah dianukan belum? Disampaikan belum sama Zakir Rahman? Halo? Halo, Zat. Sudah disampaikan belum tugas tadi? Udah semua ya saya sampaikan. Ya. Ini berarti antum maunya kapan ini? Karena antum kan harus segera nyusun desain. Besok ya?
Resumnya apa? Ngeringkasnya besok dikumpulin. Zat. Ya, ringkas semuanya itu masuk di apa namanya? Besok ya terakhir sampai jam 11 siang ya. 11 siang, antum tuh. Ya nunggu. Sampai jam 11 siang itu antum apa namanya? Ini saya sepakati ya. Ini saya ngajar dulu. Duduk aja dulu. Besok dikumpulkan ya, dikumpulkan besok jam 11 siang. Ya. 11 pagi mau siang nih, sudah. Ya. Rayakan sudah tak tulis, rayakan. Nah, yang 9 tuh tugas apa kemarin itu? Sebentar, ini saya dulu, saya selesaikan. Ya, yang absensi yang ke-12 ini nanti terkait dengan ringkasan umum ya, apa namanya? Meringkas semua bab tadi ya, terkait dengan polling dan pendapat umum, polling dan politik, polling dan media massa, desain polling, mengukur pendapat, mengukur perilaku, mendeskripsikan temuan, menarik kesimpulan dan kode etik polling. Karena upama antum nggak baca ini, kayaknya juga susah akan menyusun namanya desain atau proposal polling. Ya. Kemudian makanya nanti yang ini yang untuk absen yang ke-12. Untuk absen yang ke-13 itu menyusun desain atau proposal polling yang pertama. Nanti makanya nanti kan itu sampai besok ya. Terus berarti berikutnya ya tanggal 28, 27 ya. Besok 28 berarti ini 29 dibuat aja semampu antum. Sesuai dengan antum apa dikumpulkan, nanti akan kita diskusikan mana yang enggak benar, mana yang dikumpulkan ya. Ya. Dikumpulkan tanggalnya besok 28 ya, Maret berarti 3 Maret. Jam 11. Ya. Tapi hari Sabtu itu kita tetap diskusi untuk membahas itu ya. Kemudian untuk nggak tahu ya nanti untuk UAS-nya kapan ya tanggalnya? Halo? 27 Maret kalau nggak salah. 27 Maret ya. Kalau tidak ini 3 salah. Maret ya. 27 3 Maret itu berarti kuliah kita tanggal berapa itu? Halo? Gini aja ya. Antum tetap tanggal 3 Maret itu dikumpulkan. Terus kemudian nanti akan saya koreksi ya biar cepat. Nah, nanti untuk kuliah hari ini tanggal 27, besok 28, terus besok Sabtu itu 6 Maret ya. 6 Maret itu perbaikan desain atau proposal polling. Nanti dalam bentuk presentasi. Ya. Begitu ya jadwalnya. Berarti itu sudah absen yang 14. Terus untuk UAS-nya ini saya sampaikan nanti ngumpulkan
desain atau proposal polling. Arahnya ke situ. Nanti sebelum kita menyamakan yang absen-absen sebelumnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan ya? Nanti gitu ya arahnya. Berarti hari, maaf ya, untuk absen yang keberapa? Absen yang keberapa tadi? Ya, yang sudah muncul itu sampai absen yang ke-11 ya. Ini komentar terhadap YouTube. Terus untuk yang 12 hari ini ya, sama tugas itu ya, sama tugas semuanya tanggal 3 Maret itu saya catat. Tanggal 6 Maretnya itu saya direvisi sesuai dengan catatan saya. Nanti kan kaitannya dengan desain itu kan antum menyampaikan dulu terkait dengan judul, alasan memilih judul itu sama referensinya ya. Antum ingin mengukur opini publik apa itu nanti di gambar itu sudah muncul ya di itu ya, nanti tinggal sudah benar atau belum nanti saya koreksi, setelah dikoreksi dibuat desain penelitian yang nanti antum kumpulkan 6 Maret itu untuk dipresentasikan. Kalau 6 Maret itu berarti tolong 5 Maret malamnya itu sudah dikumpulkan. Ya, ini berarti 5 Maret sudah dikumpulkan ya dalam bentuk perbaikan kaitannya dengan desain penelitian tadi. Gitu ya. Oke, sekarang nanti silakan aja kalau ada yang dari absen yang saya munculkan tadi, ada yang belum tertulis ya Pak, tapi nanti akan kita konfirmasi ya. Saya lihat di sini, atau sampai di sini dulu, sebelum kaitannya dengan absen, sudah bisa dipahami atau belum kaitannya untuk sampai terakhir antum bisa nyusun namanya desain penelitian, desain polling ya. Yang pernah nyusun desain polling siapa? Yang pernah bahas bab desain polling siapa? Sebelumnya. Nggak ada yang ngambil? Halo? Halo? Ya dihidupkan toh, lek dijak ngobrol. Nggak ada, Ustaz. Ya. Oke ya, nanti tolong kalau antum tadi membaca sesuai dengan yang saya akan nanti, insya Allah bisa dipahami. Tapi intinya ya, desain polling itu adalah sama dengan proposal polling ya. Saya menyebut ada 3 tahapan. Tahap pertama penyusunan proposal, tahap kedua pelaksanaan, tahap yang ketiga adalah finishing. Nah, dalam penyusunan proposal itu ya tahap apa yang harus antum lakukan adalah namanya pengajuan judul ya. Judul yang terkait di sini adalah ingin mengukur apa ya, mengukur opini publik itu, makanya nanti sejauh mana pemahaman antum terhadap opini publik itu apa ya, terkait dengan opini publik yang berkembang di masyarakat. Kalau opini itu lebih pada pandangan-pandangan yang sifatnya spontan ya, tidak mendalam. Kayak kemarin misalnya tentang Nisa Saiban yang ESA kemarin tuh. Itu
Jangan dari sisi kenapa atau gosipnya apa, bukan. Lebih pada bagaimana persepsi publik terhadap Nisa Saiban dalam kasus itu. Simpatik, kurang simpatik, tidak simpatik. Sisi itu loh yang diukur itu di situ. Ayo sekarang kita coba aja ya. Coba Abdul Hakim ya. Halo Abdul Hakim. Kira-kira antum ingin mengukur apa ya nanti biar lebih lempang nanti. Yang ingin antum ukur tentang opini publik itu terkait dengan apa? Politik boleh, ekonomi boleh, sosial boleh, budaya boleh. Yang lain-lainnya siap. Ini saya tanya semua. Kok kurang ya, nggak denger ya Abdul Hakim suara antum? Ya, denger nggak Abdul Hakim suaranya? Error, Kim, error. Antum tulis saja Abdul Hakim di chat itu. Chat, ditulis saja. Atau di grup ya, nggak di chat nanti di grup aja. Yusuf, coba Yusuf. Yusuf mau mengukur apa Yusuf? Saya mau mengukur polling tentang ekonomi. Ya, soal apa? Tentang bagaimana tanggapan para pedagang tentang terbukanya tentang COVID ini ya, tentang pandemi. Ayo, mau nyerah antum. COVID-nya kenapa sama ekonomi hubungannya? Kan gara-gara COVID ini ekonomi di para pedagang itu kan menurun. Banyak pedagang yang gulung tikar lah istilahnya gara-gara pandemi. Sisi opini publiknya dalam konten itu yang ingin antum ukur apa? Boleh, itu boleh. Hanya yang antum ukur apa? Nanti salah. Saya bantu ya, biar nggak terlalu lama-lama ya. Misalnya ingin mengetahui tentang pendapat publik, apakah betul persoalan COVID itu bisa menjadikan ekonomi menjadi terpuruk gitu ya. Nanti kan pertanyaannya apa? Setuju, tidak setuju, gitu kan? Setuju, iya. Tidak setuju misalnya. Sisi itu loh yang dilihat itu hanya setuju nggak ini COVID itu menyebabkan ekonomi Bapak terpuruk gitu loh. Nah ini sisi itunya yang antum lihat. Itu ya Yusuf. Ya, sudah bisa untuk diajukan. Oke, sekarang Ahmad Husaini, apa yang ingin antum ukur? Jangan salah loh ya, ini memang pendapat umum, yang kita ukur kan pendapat umum. Hanya nanti ukurannya apa, itu antum lihat di buku itu. Pengukuran, cara pengukuran itu kan ada di situ. Silahkan Ahmad Husaini. Abdul Hakim, sekalian tak absen ya. Ya gimana? Kalau saya mungkin ini isu tentang pembunuhan warga suku Dayak oleh suku Madura di Kalimantan Timur. Kapan itu? Yang aktual loh. Itu baru aja baru beberapa bulan, baru sebulan yang lalu ya. Terus yang ingin antum ukur apa itu? Tanggapan masyarakatnya Nah, ya tanggapannya apa? Sisi apa? Maksudnya setuju pembunuhan itu masyarakat atau sejauh mana tingkat apa itu loh, coba dilihat anunya. Fenomenanya itu hanya yang ingin antum lihat dari pendapat masyarakat itu apa? Atau katakanlah gini, ketika terjadi konflik antara Dayak sama Madura tadi,
Kira-kira yang berkembang apa? Persepsi, opini masyarakat itu apa? Opini yang timbul tuh ini saat bahwasannya masyarakat Madura ini apa? Orangnya yang jahat, Sat. Orang-orang yang jahat. Jadi opini yang timbul itu, Sat. Ini nggak ada orang Madura ada ini. Ada, Sat. Antum nggak ada yang Madura? Ada, Sat. Siapa? Nggak ada Madura. Saya sendiri, Sat. Oh, Dia sendiri, Zat. berarti tentang stigma ya. Yang penting antum lihat itu tentang stigma publik terhadap orang Madura. Iya, Sat. Ya, stigmanya apa? Ya, stigma Apakah yang orang Madura timbul jahat? Gimana? bahwasannya orang Madura ini orang yang buruk, Sat. Kayak gitu, Sat. Ya. Terus kaitannya dengan Dayak tadi gimana? Kan konflik yang terjadi dengan suku Kira-kira Dayak. gini ya, publik itu yang ingin antum lihat, kira-kira ketika konflik Dayak sama Madura itu umumnya yang disalahkan orang Madura apa Dayaknya atau netral gitu loh Ahmad Husaini. Yang ingin antum lihat itu sisi itunya. Ketika terjadi konflik Dayak sama Madura, opini publik itu loh ya. Nanti kan antum harus melihat dari orang Madura, orang Dayak. Syukur ya, itu orang Madura ada, orang Dayak ada, orang di luar Dayak dan Madura ada. Kira-kira nanti hasilnya kayak apa? Gitu ya. Ketika terjadi konflik itu yang akan disalahkan itu orang Madura atau orang Dayak atau tidak bersikap. Itu namanya tentang opini publik. Bisa ditangkap ya? Bisa. Nah, sisi itunya, antum jangan terjebak apa namanya, oh orang Madura begini, enggak begitu. Itu namanya penelitian kualitatif. Antum hanya yang antum tangkap tuh faktanya itu loh. Ketika terjadi konflik antara Madura dengan Dayak, opini opini publik itu cenderung akan siapa yang disalahkan. Itu nanti yang bagus untuk antum ukur itu. Silakan Zaki. Itu bisa ya untuk buat itu. Ini. Iya, Sat. Dan nanti contoh proposal untuk desain polling itu kayak apa? Untuk bisa nyari ya, contoh-contoh proposal desain. Atau untuk baca di buku tadi. Ya. Silakan Zaki. Antum apa? Ini kan ya. Mungkin ini apa? Mengenai new normal. Ya, gimana? Jadi mungkin nanti pertanyaan bakal apakah new normal ini bisa mengubah keadaan meskipun corona ini tetap ada gitu. Bukan itu. Nah, bukan. Bukan, jangan merubahnya itu ya. Sing tangkap tentang new normal itu terhadap publik opini publik itu apa? New normal. New normal itu makanan apa gitu loh. New normal kan kayak aturan baru kan. Kehidupan baru dah. Iya, setelah ada COVID kan muncul aturan new normal. Ya, yang ingin antum lihat apa dari opini publik itu? Apa ya itu? Gini loh, maukah misalnya kaitannya itu tingkat setuju tidaknya masyarakat untuk setuju tidaknya masyarakat untuk diterapkan new normal. Ingin nanti melihat setuju tidaknya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan new normal itu. Di satu sisi kan apa namanya COVID itu kan terus berkembang, tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah. Terus tiba-tiba pemerintah melakukan new normal, new normal itu supaya kehidupan kembali pada normal, situasi yang normal. Setuju enggak? Itu yang tuh melihat itu dari sisi itunya, opini publiknya itu. Baik. Nangkep ya? Ya. Ya. Oke. Itu bisa ya, antum ajukan itu aja ya. Ya. Mengukur
apa namanya? Berarti judulnya apa? Kalau Abdul Hakim tadi apa? Halo Abdul Hakim. Sama Ahmad Husaini. Ahmad Husaini mana itu? Kok hilang? Taufik Mubarak, Abdan itu dibuka ini. Nah, gitu loh. Taufik Mubarak dibuka. Terus Zaki, si siapa tadi? Ahmad Husaini tadi kemana? Oke, berarti Yusuf Aditya sebelum Abdul Hakim tadi belum ya? Berarti judul Sudah. antum apa? Setelah antum apa tadi yang ingin antum lihat apa? Judulnya apa? Tolong yang apa? Abdul Hakim tadi antum tulis di grup. Kita mau ngomong soal apa? Yusuf Aditya tadi apa yang diajukan tadi? Ekonomi tadi ya. Nah, ya apa? Jangan ekonominya, sudah ketemu dulu tadi apa? Apakah COVID itu mempengaruhi? Bukan mempengaruhi, wis lali lagi. Oh iya. Apakah COVID Yang itu? ingin antum lihat itu kan adalah tentang opini masyarakat. Apakah betul konflik itu bisa menyebabkan keterpurukan ekonomi? Kan gitu dari situ. Kayak begitu itu masalahnya antum buat judul apa? Jadi sudah ketemu belum tadi? Kalau sudah, Ahmad Husaini mana ya? Antum kontak ini? Hilang. Ya. Sinyalnya mungkin Ustaz. Ya. Oke ya, silakan. Apa tadi? Yusuf, dia coba dipikir ya. Nanti saya nanya dulu ke teman. Zaki sudah ketemu belum tadi? Ada lihat. Nah, judulnya apa berarti? Judul saya ini bagaimana tanggapan masyarakat dengan judul kok enak bagaimana? Tanggapan masyarakat bagaimana ya? Mengukur apa? Mengukur respon masyarakat terhadap new normal, gitu toh? Ya. Ya, kebijakan new normal, mengukur respon publik terhadap kebijakan new normal. Mengukur respon publik ya terhadap kebijakan new normal. Lu judul begitu. Ya. Abdul Hakim ditulis. Halo Abdul Hakim, ditulis di grup. Itu masuk enggak? Mengukur respon publik. Ya. Yusuf, ayo sekarang Esa, apa yang ingin antum ukur? Saya yang pengen diukur saat kalau isunya tuh yang presiden membuat kerumunan. Kalau untuk pengukuran itu mengukur tanggapan masyarakat, apakah presiden melanggar aturan yang telah diatur tentang dilarang berkerumunan dalam masa pandemi. Ya betul. Berarti judulnya apa itu? Itu sudah betul itu. Mengukur pendapat masyarakat terhadap kerumunan yang dibuat oleh presiden di masa pandemi. Jadi ini apa namanya tadi untuk mengukur melihat persepsi salah tidaknya presiden kan yang iya. itu. Iya. Nah. Apa judulnya berarti? Mengukur pendapat masyarakat terhadap kesalahan yang dilakukan presiden gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Judulnya yang sederhana, dibuat sederhana. Presiden kan melakukan kesalahan sebenarnya ya. Kalau dibandingkan dengan FPI, Habib Rizik itu kan sama ya, sama-sama kerumunan kan? Iya. Tapi kalau Habib itu salah, ini kok masih kontroversi. Ada yang mengatakan salah, sama benar. Masyarakat sendiri sebenarnya apa sih mendapat apa status hukum ya? Mengukur pendapat status hukum presiden
terkait dengan kerumunan di era pandemi. Itu kira-kira gitu loh. Coba antum buat sederhana. Mengukur pendapat Status hukum. presiden. Ya, Iya, nanti status hukum itu salah atau benar apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan, oleh presiden. Iya, Presiden aja jangan Jokowi. Itu ya. Iya, Ustaz. Itu betul itu, arahnya sudah betul. Silakan Septian Eko Wibisono. Septian Eko Wibisono. Hadir Ustaz. Ya, silakan. Aduh, lagi nyari lagi Ustaz tadi tema saya dan sebenarnya tadi ngapain antum ki? Temen yang udah ngomong gitu kok antum masih nyari. tadi udah diambil Ustaz. Udah diambil tadi Ustaz. Itu paling enak ini. Ya, cari. Antum memang mau apa waktu itu? Tadi saya mau ambil yang itu Ustaz, tentang kasus Jokowi itu Ustaz, dengan Habib Rizik Ustaz. Ya udah cepet aja. Ini Ustaz. Kan bisa nyari yang lain misalnya apa? Kasusnya Kesengsaraan Jokowi banjir, tapi bisa dilihat dari sisi yang lain boleh. Itu jangan terlalu. Jokowi. Mungkin ini Ustaz, tentang perkara banjir di Jakarta Ustaz. Ya betul. Gimana banjir? Mungkin mengukur opini publik tentang banjir di Jakarta Ustaz. Iya, apanya? Kok banjir mau ukur? Bukan pegawai DPO antum itu. Antum tuh orang komunikasi, bro. Yang dilihat bukan banjirnya, apanya yang antum lihat. Tentang ininya Ustaz, apa namanya? Misalnya kan persepsi publik terhadap penanganan banjir di Jakarta oleh gubernur. Itu kan ketemu itu nanti. Iya Ustaz. Betul Ustaz. Baik, tidak baik, kurang baik. Antum ingin melihat itu aja gitu. Iya Ustaz. Tentang mengukur penilaian publik terhadap penanganan banjir di DKI. Lainnya boleh mengukur penanganan banjir di Jawa Tengah. Boleh pemerintahan Ganjar itu juga bisa. Itu nanti antum ada yang lain. Ditulis ya. Sudah Ya, ditulis di grup itu yang sudah ketemu. Abdul Hakim belum nulis ya sampai sekarang. Udah saat di grup. Tentang politik judul mengukur respek publik terhadap partai politik mengenai peringkatan. Oh ya, bagus itu. Yang antum lihat apa nanti? Ukurannya apa? Abdul Hakim. Berarti mengukur respon publik, bukan kebijakan, mengukur respon publik terhadap PDI yang berada pada peringkat pertama dalam korupsi, gitu ya. Nanti coba bahasanya yang benar ya. Mengukur respon publik terhadap kebijakan normal, ya betul. Mengukur pendapat saya terhadap status hukum presiden di masa status hukum di NTT ya, yang dalam kerumunan di NTT-nya itu harus dijelas status hukumnya gimana. Masalah apa? Kalau antum tiba-tiba nanyakan status hukum presiden itu dalam hal apa, itu antum terangkan. Berarti dia apa ya, Sa? Kerumunan massa mengadakan di kerumunan massa di NTT ya, itu coba dianukan. Iya, Ustaz. Ya dirubah sekarang. Iya, Ustaz. Yusuf belum ditulis nih. Kalau mengukur dampak pandemi di dalam ekonomi pedagang itu boleh nggak? Antum malah morat-marit di cara berpikir antum. Antum kayak ekonom aja. Antum tuh sarjana komunikasi, lihat dampak ini.
Tadi Ya. sudah ketemu. Mengukur respon publik, apa namanya, terhadap kondisi ekonomi ya di era pandemi itu loh, di era pandemi. Kita coba. Nanti masalahnya adalah juga Anda mengatakan menurut Anda apakah benar, apakah setuju? Menurut Anda apakah setuju bahwa apa namanya COVID itu menyebabkan keterpurukan gitu. Nanti kan pendapatnya hanya setuju, tidak setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, misalnya kan begitu. Yang ingin antum lihat itu kan dari sisi itunya, tentang setuju tidak setujunya itu, bukan kok melihat dari segi ininya kan. Perkara apakah memang betul namanya apa namanya pandemi itu berpengaruh terhadap ekonomi itu dan urusan ekonom gitu. Tapi kalau orang Elkom itu hanya ingin melihat benar enggak itu apa bagaimana apakah masyarakat setuju bahwa pandemi itu mempengaruhi keterpurukan ekonomi. Setuju tidaknya itu loh terhadap itu yang itu wilayahnya orang Elkom. Coba antum tulis pelan-pelan. Kemudian Abdan, Raihan ya, Raihan kemana ini Raihan? Siapa? Hadir, Ustaz. Ya, silakan. Raihan, Rafael, Yang sebenarnya yang ingin saya ambil tadi udah diambil sama orang, Ustaz. Jadi saya ganti judul. Orang siapa? Tadi, Ustaz. Yang banjir tadi, Ustaz. Sudah diambil teman, namanya Esa. Banjir kan sudah bisa. Banjir DKI tadi siapa? Yang banjir DKI siapa? Wibi, Ustaz. Septian. Sekarang antum banjir yang di Jawa Tengah kan sama-sama mendapatkan sorotan. Di Jambi, di Jambi. Jambi, itu terbenam. Jawa Tengah saya terbenam. ganti aja, Ustaz. Ganti judul, Ustaz. Ya, silakan apa? Judul yang ingin saya ambil adalah mengukur pendapat masyarakat tentang banyaknya korupsi di periode sekarang. Periode pemerintahan Jokowi. Periode sekarang. Ya, sudah ditulis. Raihan ya. Oke. Kemudian Abdan. Abdan kok jarang masuk ya ini sebenarnya tak lihat ya Abdan. Muhammad Abdan. Ya silakan Abdan. Mengukur pendapat masyarakat tentang kebijakan Jokowi dalam membuka investasi miras di Indonesia. Ya, betul. Apa tadi yang antum lihat? Mengukur pendapat masyarakat tentang kebijakan Jokowi dalam membuka investasi miras di Indonesia. Ya, betul, ya dan ditulis. Ditulis Abdan, silakan. Muhammad Syahrul tadi sudah belum? Belum, Ustaz. Ya, silakan. Silakan Muhammad Syahrul. Judulnya mengukur pendapat tentang pemblokiran VTube dan TikTok Cash di Kominfo dan OJK. Berarti yang antum ini tanyakan nanti apa? Soal apa? Dua. Yang antum tanyakan, yang antum tanyakan nanti tentang yang nabas nanti tentang bagaimana nanti orang lain yang di PHK dan boleh mau kemana itu? Salah itu. Mencari uangnya. Cok PHK barang antum itu. Coba judulnya tadi apa? Aduh, Syarul. Ukur apa tadi?
Itu apa Ustaz? Antum tadi mau mengukur apa kok jawab PHK? Sudah betul tadi, mengukur pendapat publik terhadap pemblokiran YouTube dan TikTok Cash. Berarti kan ingin melihat masyarakat itu setuju atau tidak terhadap pemblokiran tadi, gitu toh? Halo? Iya, Ustaz. Yang untuk melihat itu setuju Iya, tidaknya itu terhadap iya. publik, masyarakat terhadap ini. Hanya kalau masyarakat itu luas, antum pilih aja mahasiswa ISID, mahasiswa UNIDA atau pelajar SMA mana terhadap pemblokiran itu di situ bagus. Iya, Ustaz. Tolong semuanya yang sudah ditulis di grup itu juga pertanyaannya itu ditulis. Saya ambil contoh ya. Misalnya siapa ini? Esa ya, mengukur pendapat masyarakat terhadap status hukum presiden yang mengadakan kerumunan NTT pada saat pandemi ya. Berarti yang ingin antum ukur apa? Itu ditanyakan. Pertanyaannya tolong ditambahkan juga ya. Antum blok aja, terus di-reply, terus pertanyaannya ya. Terus Septian Eko Wibisono mengukur respon publik tentang penanganan gubernur dengan terhadap banjir. Oh bagus, tidak bagus. Itu loh yang apa? Antum kan akan nanyakan pada masyarakat, yang antum tanyakan itu apa? Paham ya? Ya. Besok mengukur respon publik terhadap keterpurukan ekonomi di masa pandemi. Nah, pertanyaannya apa? Yang antum ajukan ke responden itu apa? Itu antum tulis ya di grup itu. Tentang banyaknya korupsi di zaman periode Jokowi Widodo. Bersama dengan yang atas. Oke, nggak apa-apa, itu bagus. Taufik Mubarak, Abdan sudah. Yang belum siapa ini? Ahmad Husaini ditulis punya antum. Ini kok ngilang lagi toh? Nah, Ustadz, belum Ustadz. Ya, antum tulis tadi yang Dayak tadi sama Madura tadi, antum tulis di grup. Judulnya itu yang saya tulis apa judulnya? Pertanyaannya apa? Tadi apa tadi? Antum tadi apa ingin mengukur? Mengukur stigma masyarakat. Misalnya kan mengukur persepsi masyarakat terhadap konflik Dayak dan Madura di Kalimantan. Itu judulnya. Terus menurut Anda itu yang pertanyaannya bisa diulangi? Mengukur pendapat masyarakat terhadap konflik suku Dayak dan Madura di Kalimantan. Itu aja gitu judulnya. Oh, baik, Sir. Terus pertanyaannya apa? Menurut Anda, ketika terjadi konflik di Madura dan Dayak tadi di Kalimantan, siapa yang salah? Apakah siapa pilihannya Madura? Kemudian siapa? Kalimantan, Dayak. Yang ketiga tidak tahu. Itu kan opininya yang kita lihat itu. Sudah ini semuanya yang hadir sudah menyampaikan. Tolong nanti dianukan ya, termasuk pertanyaannya. Mengukur pendapat pelajar dan mahasiswa dalam pemblokiran YouTube itu Muhammad Syahrul Farhan. Tolong pertanyaannya nggak usah dihapus. Ngapain saya itu ngapus? Dia tetap sama aja, hanya pertanyaannya antum itu kan antum blok terus di reply kan bisa muncul. Pertanyaannya ditulis. Sudah ya. Berarti yang sudah saya catat tadi satu Abdul Hakim ya, Ahmad Husaini, Esa Wibowo, Halim Saputra memang ada enggak? Sakit Ustadz. Ya. Oke, terus kemudian si Muhammad Taufik Mubarak ada loh tadi. Nah Ustadz, hadir Ustadz. Lah ya apa antum?
anak itu Tat, mengukur pendapat masyarakat dalam ekonomi rumah tangga di saat pandemi. Tat. Ya, ngapain? Yang antum lihat apanya? Ekonomi di rumah tangga itu apakah pada saat pandemi ini apakah ekonominya menurun, apakah lebih Itu hampir mirip dapatkan dengan itu. uang yang lebih banyak? Itu mirip dengan siapa itu? Mirip dengan siapa? Yusuf ya? Sehat. Antum gini aja. Iya. Yang ingin antum lihat adalah tentang mengukur pendapat masyarakat terhadap rumah tangga, ya, rumah tangga di era pandemi. Yang ingin kita lihat adalah apakah rumah tangga itu dalam keadaan terpuruk, eksis, atau tidak tahu. Arahnya ke situ loh, sisi itunya coba nanti. Hanya kalau Yusuf tadi kan, apakah pandemi berpengaruh terhadap, apakah Anda setuju? Ekonomi. Gitu kan pertanyaannya. Apakah Anda setuju bahwa pandemi itu berpengaruh terhadap keterpurukan ekonomi masyarakat? Itu Yusuf. Terus kalau Taufik itu apakah betul dengan pandemi itu, bagaimana kondisi masyarakat di era kondisi ekonomi masyarakat, rumah tangga itu ya, di era pandemi ini. Oh, eksis, terpuruk atau tidak tahu. Beda ya. Ya, ditulis, silakan. Oke, sampai di sini, benar, cek dulu. Zaki Rahman, Prasidya. Zaki Rahman tadi gimana? Ada nggak? Zaki Rahman tadi ada ya? Nah, ada Zat. Mana sekarang? Ada Zat, sini. Masalah sinyal wifi-nya hilang. Belum ditulis ya dia? Belum tulis juga itu? Daerahnya Nah, sampai di sini ingin apa yang antum ingin tanyakan? Kaitannya judul kan sudah semuanya ya, tinggal judulnya di-clearkan sama nanti daftar pertanyaan yang ingin antum ajukan kepada masyarakat itu apa? Tolong nanti ditulis 3 hari saya tunggu ya. Sudah ya? Berarti pakai Google Form gitu ya, Sat? Berarti pakai Google Form gitu ya? Google Form gimana? Ditulis biasa terus dikirim di grup WA itu. Oh ya, siap. Ya, judul, terus daftar pertanyaannya, ya. Coba nanti antum tambahin yang lain-lain. Coba filenya yang benar ya. Judul namanya itu pra UAS pengajuan judul, ya. Terus baru nama antum. Pra UAS pengajuan judul nama antum. Atau gini, pra UAS nama antum pengajuan judul. Itu ya filenya. Ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak saya kira kaitannya dengan judul untuk mengukur opini publik saya pikir sudah cukup ya.